على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para orang tua, para hadirin jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul dalam rangka hendak melanjutkan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kajian kita masuk ke pembahasan hadis berikutnya, hadis dalam urutan ke-32. Ya, sebagaimana biasa sebelum kita mulai kajiannya, mari kita mengambil keberkahan dari pembacaan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ikuti Al-Faqir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani wa thalathun an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta' an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-nafi' bi ulumi wa bi asrari fi dharain amin, di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkan pada urutan yang ke-32, yaitu hadis yang beliau riwayatkan dari para gurunya sampai kepada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Sabdanya singkat, apa bunyinya? La darara wa la dirara. Ya, tidak ada yang namanya mudarat. Artinya tidak boleh, jangan sampai terjadi perilaku mudarat terhadap diri ataupun terhadap orang lain. Apa bedanya darar sama dirar? Sama-sama mudarat, tapi nanti akan kita kaji secara rinci. Ada silang pendapat ulama ahli bahasa terkait makna perbedaan antara darar dan dirar. Intinya jangan sampai ada terjadi kemudaratan antara kita. Maksudnya jangan sampai ada yang dizalimi, ada yang disakiti, ya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Hadis derajat hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darqutni, dan selain mereka berdua musnad, ya, secara tersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Seraya disebutkan sahabat baginda nabinya, yaitu Sa'ad bin Malik, dan juga Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya meriwayatkan juga hadis yang sama dari Amr bin Yahya dari ayahnya langsung ke Nabi, anin Nabi SAW, mursalan. Mursalan itu hadis mursal karena sahabatnya nggak disebut. Fa asqata Aba Sa'id. Aba Sa'id tak tersebut gitu dalam sanad riwayatnya. Makanya kategori hadis ini mursal. Iya.
walahu turukun yuqawi ba'dhuha, dan masih banyak jalur periwayatan lainnya yang walaupun dhaif tapi satu sama lain saling menguatkan, sehingga keseluruhannya menyimpulkan bahwa hadis ini sampai ke derajat hasan. Itu dalam ilmu hadis. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengeluarkan sebuah hadis dari Abi Sa'id. Ya, Abi Sa'id, kunyahnya Abi Sa'id, namanya Sa'ad. Sa'ad ini putra Malik bin Sinan. Malik putra Sinan, berkebangsaan Al-Khudri. Al-Khudri. Kenapa Khudri? Bangsanya Khudri karena penisbatan kepada salah satu kakeknya yang bernama Khudrah bin Auf. Ada yang bilang enggak, nisbat ke kabilah dari kabilah Ansor, yang memang nama kabilah tersebut namanya Khudrah, makanya disebut Al-Khudri. Ya, radhiyallahu taala anhu, semoga ridha Allah senantiasa meliputinya. Di sebagian naskah yang sahih, yang baik, ya, bahwa itu bukan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma. Ya, dan ini lebih tepat karena memang ayahnya Malik kan Sa'ad bin Malik juga masuk golongan sahabat, dan dia termasuk orang-orang yang gugur di perang Uhud. Dan ayahnya ini ya adalah orang yang punya kesempatan ya mengisap darah baginda Rasulullah SAW, dan sempat ditelan sama dia waktu Rasulullah SAW sempat terluka wajahnya di perang Uhud. Ibaratnya karena luka, ingin disembuhkan luka tersebut, ingin sebagian kan ada yang diisep itu darahnya. Kalau orang kan sebagian ngisep darah terus dibuang, kalau dia ditelan darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi komentar, tatkala Nabi tahu bahwa Malik ayahnya Sa'ad ini mengisap darahnya bagi Nabi dan ditelannya, wasdardahu, izdarada itu asalnya ifta'ala, izdaradahu ay ba'ala'ahu, diisap. Nabi tahu, pas Nabi tahu, Nabi bilang begini ke sahabat yang lain, man sarrahu an yanzura ila man la tamussuhun nar falyanzur ila Malik bin Sinan. Siapa yang pengen, yang senang melihat orang yang enggak bakal disentuh oleh api neraka, lihatlah Malik bin Sinan. Kenapa? Karena dia udah ngisep darahnya Nabi, dan darahnya Nabi Muhammad SAW haram neraka menyentuhnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana waladu Sa'ad, waktu dia gugur, ayahnya gugur di perang Uhud, nggak lama habis itu gugur. Terus anaknya nggak ikut karena anaknya masih kecil, makanya nggak diajak, dikembalikan ke rumahnya. Ya. Nah, pas Nabi pulang dari perang Uhud, tentu perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Ya, sebagai bentuk pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang muslim saat itu yang harus mengikuti komandonya baginda Nabi Muhammad SAW. Al-muhim, tatkala Nabi Muhammad pulang dalam keadaan selamat, banyak dong penduduk kota Madinah yang keluar, yang nggak ikut dengan dasar uzur atau perempuan atau yang anak-anak kecil, keluar mau menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, saat ini keluar bersama mereka-mereka yang hendak menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi melihat kepada Sa'ad, terus ditanya, ente Sa'ad bin Malik, ente Sa'ad putra Malik? Terus dia menjawab, na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, benar demi ayahku dan ibuku wahai Rasulullah, saya ini Sa'ad bin Malik. Kemudian Nabi mendekat
Nabi cium, ya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, ajarakallah fi abika li'annahu qutila syahidan. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas dasar kesabaranmu, ya, karena ayahmu telah wafat dalam keadaan syahid di medan perang. Kabarkan, ya. Jadi saat ini nggak sempat ngikut perang Uhud, tapi saat selepas itu ikut hampir semua peperangan setelah itu, sampai diriwayatkan 12 peperangan setelah Uhud itu diikuti oleh Sa'ad. Yang paling pertama diikuti adalah perang Khandaq, ya, dan dia tergolong, ya, tentara baginda Nabi yang lihai dalam bermain pemanah yang populer, dan dia tergolong orang sahabat ahli suffah. Ahli suffah itu sahabat yang hidup di pelataran rumahnya baginda Rasulullah, yang di bawah jaminan baginda Nabi, makan minumnya, ya. Mungkin karena udah ditinggal ayahnya, mungkin ibunya juga udah meninggal, jadi dia nggak ada tempat sandaran. Akhirnya dia ikut bergabung dengan gerombolan para ashabus suffah dari kalangan sahabat. Istilahnya ashabus suffah ini santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad punya pesantren, ya, pesantrennya baginda Nabi itu suffah, pelataran yang ada di depan rumah baginda Nabi Muhammad SAW, di sebagian sisinya. Itu para sahabat Nabi SAW di situ. Nabi Muhammad jamin hidupnya, makan minumnya di situ. Jadi Nabi Muhammad bukan ngidupin satu keluarga, ngidupin puluhan keluarga, ya, ashabus suffah, puluhan orang yang dijamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mana itu? Ya. Dan dia juga tergolong sahabat yang agung gitu. Artinya kan sahabat kan banyak, jumlahnya ribuan sahabat. Ada di antara mereka yang tergolong tokoh dari kalangan para sahabat. Nah, Sa'ad termasuk tokoh-tokoh dan para ulamanya. Ya. Diriwayatkan bahwa Sa'ad, nah ini pelajaran besar, berharga sekali. Saat tatkala sudah menikah, ya, dia pernah mengalami satu keadaan genting dalam kehidupan keluarganya, dan dia bercerita, ya, saya pernah bangun pagi, ya, dan tidak menjumpai makanan sedikit pun di rumah, sampai akhirnya saya berinisiatif untuk mengikat batu di perut saya demi menahan rasa lapar. Iya. Faqalat imraati, istriku berkata, datangi baginda Nabi Muhammad SAW, mintalah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya lihat ada banyak orang yang datang sama Nabi minta, Nabi kasih, nggak pernah nolak. Ya enggak? Kalau minta sama orang mungkin nggak kurang terhormat, tapi sama Nabi, ya, Nabi orang tua kita, abah kita juga, minta deh sama Nabi, Nabi nggak bakal nolak. Masya Allah, lihat kedermawanan baginda Rasulullah SAW. Tapi saat karena kemuliaan jiwanya dia bilang, lah, saya nggak mau, saya malu. Saya nggak mau minta kecuali benar-benar saya nggak punya sedikit pun makanan, nggak menemukan makanan. Saya kalau udah berusaha nggak benar-benar nggak nemuin makanan dengan usaha saya, nggak minta, berusaha, baru saya mau beranikan diri mau minta sama Nabi. Terusnya saya berusaha, benar Allah nggak beri rezeki kepada saya saat itu, benar-benar genting banget. Akhirnya saya datengin deh, mau nggak mau, Nabi Muhammad SAW. Dan kebetulan pas lagi ngedatengin Nabi dalam keadaan apa? Lagi khutbah, ceramah.
pas lagi khutbah, Nabi lagi bawain ayat yang bunyinya man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif ya'if. Coba Ustaz lihat ayatnya Ustaz, takut salah. Ya'iffuhullah pakai dhammah. Coba kita kalau ayat nggak boleh sembarangan, kita mesti lihat, jangan malu-malu. Emang Anda nggak hafal ayat? Insya Allah doakan biar saya bisa menghafalin Al-Quran. Amin. Man yastaghni la di fil Quran, itu mah ada Quran. Di sini enggak, bukan ayat, hadis. Jadi pas sampai jumpai Nabi lagi khutbah, Nabi lagi berucap, ya, man yastaghni, barang siapa yang menunjukkan di hadapan orang bahwa saya ini nggak butuh, saya kaya, ya, man yastaghni yughnihillah, yughnihillah. Barang siapa yang walaupun dalam keadaan sulit tapi tetap dia menunjukkan bahwa gua nggak butuh sama orang, Allah bakal buat dia kaya. Ya. Wa man yasta'fif ya'iffuhullah. Dan barang siapa yang bisa menahan diri untuk tidak mengambil perkara haram atau meminta sama orang walaupun halal, maka Allah akan berikan apa yang dia butuhkan. Sehingga dia nggak butuh minta-minta lagi. Dia datang mau minta sama Nabi, Nabi bawain ayat itu, nggak jadi. Dia benar-benar mau amalin apa yang disebut sama Nabi. Nggak punya, tapi tetap berusaha, enggak, saya punya Allah, saya kaya, saya hambanya yang maha kaya, saya mau terus berusaha, saya nggak mau minta, apalagi ngambil barang haram. Diamalin tuh omongan Nabi, nggak sempat ngomong sama Nabi. Subhanallah, semenjak itu saya nggak pernah minta lagi sama orang, dan Allah terus memberikan saya rizki sampai saya nggak tahu adakah orang ahli Madinah yang lebih kaya dari saya. Kadang-kadang kita emang nih, maaf, anak kemarin terbesit satu pikiran. Kita ini kadang-kadang mengangan-ngangankan sesuatu yang jauh, tapi meninggalkan sesuatu yang dekat dan ada. Allah tuh ada loh, dekat, tapi kita tinggalin. Kita ngohoyal aja, berkhayal. Ntar gue kalau kaya gue begini, ntar begini, ntar gue, wah ini gue lagi kerja nih bagus nih, gue dapat gaji sekian, ntar gue mau tabung, gue begini. Enggak. Ditinggalin tuh yang deket. Minta sama Allah. Minta doa, berdoa tuh bukan baca doa, tapi berdoa. Beda antara baca doa dengan berdoa. Nah, kalau berdoa paham apa yang dibaca dan benar-benar curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam-malam bangun, yakin Allah Maha Derma, Allah tahu, Allah pasti mudahin semua urusan kita. Ya. Beliau meninggal di kota Madinah tahun 74 Hijriah.
dan umurnya 94 tahun. Umurnya panjang. Dikuburkan di pemakaman Baqi. Dia riwayat hadisnya mencapai 1000, Masya Allah, 1170 hadis yang diriwayatkan. Ya, antara hadis sahih, dhaif dan hasan. Ya, macam-macam martabatnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh musannif, oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini yang kita baca, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dengan bunyi sabdanya, la darara wa la dirara, tidak ada mudarat antara kita, tidak ada mudarat antara kita. Nah, sekarang apa bedanya darar sama dirar? Iya, apa bedanya darar sama dirar? Nah, makna darar itu jangan sampai satu di antara kita menyakiti orang lain, melakukan perkara mudarat terhadap orang lain, itu darar. Adapun dirar maksudnya apa? Jangan membalas mudaratnya orang kepada kita dengan mudarat mudarat juga, tapi maafin. Jadi artinya la darara wa la dirar, jangan ada mudarat dan jangan ada membalas mudarat, tapi maafin. Itu makna pertama, perbedaan antara darar sama dirar. Kalau darar melakukan mudarat, kalau dirar membalas mudarat dengan mudarat. Kenapa? Karena yang namanya memberikan pengampunan itu adalah bagian dari makna takwa. Iya. Ada yang bilang maknanya begini. Maksud la dirar, jangan ngebalas mudarat dengan balasan yang berlipat ganda. Maksudnya jangan melakukan mudarat, la darar. Kalau la dirar, jangan membalas perlakuan mudarat orang kepada kita dengan perlakuan mudarat yang berlebihan. Tapi kalau mau balas yang setimpal. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'taddu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Apabila orang menyerang Anda, melukai Anda dengan suatu luka, maka janganlah Anda balik menyerang, melukai kecuali dengan luka yang sama. Itu kan makanya Rasulullah SAW, ini ayat kalau nggak salah turun saat Rasulullah SAW merasa sedih melihat perlakuan kaum musyrikin terhadap pamannya Sayyidina Hamzah. Terutama yang dilakukan oleh Hindun, membunuh pamannya di perang Uhud. Sayyidina Hamzah sampai dibunuh, ditombak, terus diambil jantungnya dan digigit. Itu Rasulullah sempat bertekad untuk membalas dengan balasan yang melebihi balasan. Saya akan lakukan hal yang sama, maksudnya melakukan ini berlipat-lipat ganda. Turun ayat, jangan balas orang yang menyakiti dengan balasan kecuali dengan balasan yang sama. Begitu. Jadi dirar maknanya dua. Ada yang bilang dirar maknanya jangan balas dengan mudarat. Mudarat dengan mudarat artinya maafin deh. Ini lebih dahsyat lagi nih. Kalau makna kedua, dirar artinya jangan balas dengan balasan yang melebihi mudarat yang antum dah dapatkan.
Nah, ada makna lain lagi, doror ma yadhurru bil insan ghairahu wa yantabi'u bihi. Ada jenis mudarat yang diperbuat oleh orang terhadap orang lain, dia lakukan hal tersebut demi meraih manfaat. Ana mau serang dia karena dibalik penyerangan dia ana mendapatkan manfaat. Itu doror. Kalau diror, ada yang bilang enggak, memberi mudarat kepada orang tanpa ada timbal balik manfaat yang didapatkan. Itu ada yang bilang perbedaan antara doror dan diror. Ada lagi yang bilang kebalikannya, doror melakukan mudarat yang nggak ada manfaatnya kepada dia, tapi diror melakukan mudarat yang ada manfaat, kebalikan yang tadi. Ada yang bilang enggak, maksud doror, jangan doror, itu maksudnya adalah larangan agar tidak melakukan mudarat terhadap manusia. Itu doror, la doror. Kalau la diror, larangan dari mencegah apa? Oh enggak. Atau doror itu larangan melakukan mudarat terhadap diri sendiri. Kalau diror, larangan dari melakukan mudarat terhadap orang lain. Lagi makna lain lagi. Ada lagi makna lagi. Doror artinya larangan, jangan sampai kita mencegah orang mendapatkan manfaat. Orang mau dapat manfaat, kita cegah, sama aja membuat dia mudarat. Tapi makna diror, jangan lakukan mudarat terhadap orang. Diror artinya jangan melakukan mudarat terhadap orang. Kalau doror, jangan mencegah manfaat untuk sampai kepada orang. Intinya jangan sampai ada mudarat antara kita. Selesai. Iya. Jadi doror sama diror identik. Cuman ada perbedaan. Perbedaannya tadi. Ada yang dimaksud perbedaannya, doror itu memberi mudarat terhadap diri, diror memberi mudarat terhadap orang lain, dan ada yang makna lain yang sudah disebutkan tadi. Intinya jangan sampai ada yang disakiti. Ya. Tidak ada apa kalau bahasanya, tidak ada khianat di antara kita, atau enggak, tidak ada apa? Jahatin. Hah? Jahatin. Iya, tidak ada pepatah apa? Tidak ada apa? Tidak ada dusta di antara kita. Dusta itu maksudnya tidak ada mudarat di antara kita. Ya. Intinya tidak boleh ada mudarat. Mau sedikit, mau banyak. Kenapa? Karena redaksinya memang memberi pemahaman tentang itu. Ada dalam ilmu usul, kalau ada redaksi yang isinya redaksi negatif, kalimat negatif, ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Kalau kalimatnya kalimat negatif, sedangkan kata yang digunakan adalah kata indefinitif, ya, penggunaan kata indefinitif di konteks negatif itu maknanya umum. Berarti yang dimaksud mudarat di sini bukan, nggak pakai alif lam, bukan lot doror, tidak, tapi tanpa alif lam. Kalau bahasa Inggris itu nggak pakai the. Kalau the, ya, the book itu definitif. Kalau pakai a book itu indefinitif, suatu buku. Kalau the book, buku ini definitif, yang ini. Tapi kalau a book, suatu buku, itu indefinitif. Nah, kalau ditemukan redaksi larangan terhadap sesuatu, sedangkan sesuatu itu berbentuk indefinitif, berada di kalimat negatif, dalam ilmu usul fikih itu memberi makna umum. Berarti yang dimaksud mudarat di sini umum, apapun bentuknya,
sedikit maupun banyak. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menyakiti orang atau menyakiti baik menyakiti dirinya atau menyakiti keluarganya atau merenggut hartanya atau mencobak-cabik kehormatannya. Jangan pernah berani melakukan hal itu, karena itu semua tergolong dari perbuatan zalim. Dan Allah hampir di banyak ayat Al-Quran Allah menjanjikan balasan pedih terhadap orang yang berbuat zalim. Ya, waqad khaba man hamala zulma. Sungguh celaka orang yang telah berbuat zalim. Rasulullah SAW bersabda, "Harramallahu minal mu'min damah, ya, wa mala wa 'irdah, wa alla yadhunna bihi illa khairan." Allah mengharamkan, ya, bagi setiap mukmin untuk haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Haram bagi setiap mukmin jiwanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya untuk dinodai. Bahkan kata Nabi, janganlah engkau pernah menyangka terhadap orang mukmin kecuali baik. Banyak bentuk kezaliman. Ulama menyebutkan di antaranya pungli itu kezaliman. Makan harta anak yatim itu zalim. Nggak bayar utang padahal punya duit, zalim. Matlul ghani zulmun, kata Nabi Muhammad SAW. Ngulur-ngulurnya orang yang punya duit untuk tidak bayar utang itu adalah kezaliman. Menzalimi perempuan, nggak dikasih mahar, janji ngawin bilang dengan mahar 1 juta, 2 juta, ngutang sampai sekarang nggak dibayar-bayar, ditidurin ini udah 1000 kali. La haula wala quwata illa billah. Nggak dikasih nafkah, ini perempuan zalim. Nggak dikasih pakaian, musim dingin nggak dibeliin jaket, nggak musim panas, begitu kalau orang. Jadi nggak ada, pokoknya nggak dikasih pakaian deh, nggak dibeliin pakaian. Tapi kalau orang perempuan sekarang pakaiannya selemari. Ntar kalau diajak kondangan dibilang nggak ada pakaian, lu tuh pakaian kemana lemari? Maksudnya dia nggak ada pakaian yang baru, udah dipakai semua, udah malu gua pakai tuh kok baju kondangan. Perempuan mau pakai baju kondangan sekali pakai udah nggak bisa dipakai lagi kondangan tempat lain, dibilangnya nggak punya. Perempuan ya udah kelebihan udah, nggak zalim. Kalau laki nggak ngebeliin ya nggak zalim, tapi nggak sayang. Nggak sayang. Kalau lo sayang lo beliin. Tapi kalau lo beliin nggak sayang tapi nggak zalim, karena pakaiannya masih selemari. Mafifus. Kalau nggak ada duit ya nggak zalim namanya. Ya. Bayar tukang terlambat, zalim, sengaja. Ya. Wow. Bikin bikin janji sama tukang borongan per meter sekian, pas udah jadi dibayarnya cuma setengah, terus lari, hilang mandornya. Banyak tuh terjadi seperti itu. Atau nggak menyakiti orang mukmin lain dengan cara
merampok, memukul, mencaci dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Itu masuk ke kategori la darar wala dirar. Jangan ada jangan ada mudarat antara kita. Iya. Waruya banyak. Kalau kita melihat di sini gambaran orang yang berlaku zalim. Disebutkan oleh Mujahid, ya, suatu riwayat yang nggak mungkin riwayat ini kecuali dari Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa jahanam, ya, neraka jahanam itu punya tepi kayak pantai lah, seperti pantainya. Di tepi pantainya tersebut ada binatang-binatang buas, ada ular yang gedenya kayak onta, ya, dan ada kalajengking yang gedenya kayak keledai, ya. Nah, kalau orang penghuni neraka udah teriak-teriak minta tolong, maksudnya udah kesakitan di dalam neraka, dia bilang as-sahil, as-sahil, taruh saya ke tepi, taruh saya ke tepi. Pas ditaruh di tepi, disantap sama tuh binatang, ya. Dimakan, dia pinggiran matanya dimakan, bibirnya sampai dikulitin demi satu sama tuh binatang. Kalau dia udah gak kuat, dia teriak lagi, pindahin saya ke neraka, pindahin saya ke neraka. Dari tepi pindah ke neraka, dan neraka pindah ke tepi teriak, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau udah sampai ke neraka, di antara bentuk azab yang diberikan, Allah kasih dia gatal, ya, dia garuk tuh tubuhnya, ya, sampai kelihatan tulangnya, ya. Dikatakan, wahai fulan, salah satu penghuni neraka ditanya, apakah anda menemukan rasa sakit di balik perilaku yang anda rasakan ini sekarang? Dia berkata, wa ayu adan asyad min hada, adakah rasa sakit yang lebih parah dari ini? Jawabnya begitu. Dijawab baliknya sama malaikat, atau enggak dari sisi Allah, dijawab baliknya apa? Ini adalah balasan dari perbuatanmu terhadap orang mukmin berupa mudarat. Orang yang nyakitin orang, balasannya kayak begini. Istirahatnya tetap disakitin sama binatang, ya. Dan masih banyak lagi. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan bahaya orang yang berlaku zalim, khusus terhadap orang-orang beriman, ya. Dan juga nanti di akhir pembahasan kita akan sedikit membuka manaqib Imam Malik, ya, karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Jadi ada sedikit riwayat tentang Imam Malik dan kitab Muwatta'nya, ya, kitab yang luar biasa itu, kitab Al-Muwatta'. Awal kitab hadis yang dibukukan itu kitab Al-Muwatta'. Sebelum Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Al-Muwatta' adalah kitab tertua yang di situ dikumpulkan, dibukukan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di situ dulu, semoga bermanfaat, semoga kita tergolong orang-orang yang nggak disakiti dan yang nggak pernah menyakiti orang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatana lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqul kulla halalan daima wa akhirat ya ulama nahdha bil khair wa nakfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صعب المصابيح الورر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.